Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K tahun 2023 teman-teman ya. Yang mana yang akan kami sajikan di sini terkait dengan edaran dari Kemendikbudristek terkait seleksi kompetensi teknis tambahan teman-teman ya, tentunya untuk P2, P3 dan pelamar umum. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik teman-teman ya, kita langsung saja to the point ke informasinya. Nah, untuk mendapatkan surat edaran itu, teman-teman sisa scroll di sini ya. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk dokumennya kan di sini ada ya. Nah, ini dia ya, ini ya. Oke, ini kita bisa unduh pedomannya, itu salinan Kemenpan RB nomor 298M 2023 tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023. Kita langsung buka teman-teman ya. Oke. Nah, di sini sudah terbuka salinannya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Kita scroll dulu ke bawah ya. Nah, ini dia. Ini adalah salinan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 298M 2023 tentang pedoman pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023 teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini ternyata yang membedakan di tahun 2021 2022, kalau di tahun 2003 itu ada istilah kompetensi teknis tambahan ya. Di sini kita coba cek bagaimana sih alurnya teman-teman. Nah, kita scroll ya. Di sini dikatakan di diktum ke-1, dalam rangka optimalisasi hasil kompetensi teknis bagi pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2023, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain seleksi kompetensi teknis melalui komputer asistes ya. Jadi nantinya Pemda bisa mengadakan tes kompetensi teknis tambahan ya, itu wewenangnya Pemda teman-teman. Instansi daerah yang melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 harus memberitahukan secara tertulis kepada Mendikbudristek ya. Oke, jadi intinya kalau misalkan ada daerah yang ingin melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, itu harus menyurati terlebih dahulu Mendikbudristek ya. Ini berdasarkan diktum kedua sih teman-teman ya. Kemudian di sini dikatakan pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan ya. Ini ada berapa ya? Ada 4 teman-teman ya. Ada 4 kategori. Di diktum ketiga dijelaskan pelamar untuk seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 terdiri atas. Yang pertama teman-teman ya, ex tenaga honor K2, guru non-esa aparatur sipil negara sekolah negeri, ini istilah P2 dan P3. Kemudian lulusan pendidikan profesi ya. Itu P4. Kemudian guru yang terdaftar di Dapori Kemendikbudristek masa kerja 3 tahun ke bawah dan tidak lulus PG, itu juga masuk dalam kompetensi teknis tambahan ya, itu P4 sih teman-teman ya. Nah, di sini dikatakan pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf C dan D dapat melaksanakan kompetensi teknis tambahan apabila telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural serta nilai ambang batas wawancara. Jadi khusus untuk pelamar umum ya, ingat untuk P4 agar bisa mengikuti kegiatan ini itu wajib untuk mendapatkan nilai ambang batas ya. Oke, termasuk nilai ambang batas wawancara sih teman-teman ya, seperti itu kira-kira.
Nah, di sini dikatakan bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu sebesar 30% dari nilai kumulatif seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Jadi, perhitungan nilai untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan teman-teman ya, itu diambil bobot nilai 30%. Sehingga dari kompetensi teknis biasa itu diambil 70%. Kalau misalkan daerahnya mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Tapi kalau daerah tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka ya seperti itu teman-teman ya, seluruh bobot nilai itu 100% dari seleksi kompetensi teknis. Kalau misalkan untuk P2 P3 itu SJT teman-teman ya. Jadi logikanya seperti itu. Jenis seleksi kompetensi teknis tambahan bagi pelamar sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat itu berupa pengamatan perilaku profesionalisme guru. Jadi itu materinya ya. Nah, ini dia pokok-pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6. Ini materinya untuk kompetensi teknis tambahan ya. Yang pertama yang terkait dengan kematangan moral dan spiritual ya. Kemudian kematangan emosional, kemudian keteladanan, kemudian interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi, kedisiplinan, tanggung jawab, perilaku inklusif, kepedulian terhadap perundungan dan kerjasama dan kolaborasi. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian di sini dikatakan ya, panduan pengamatan perilaku profesionalisme guru sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-6 ya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Nah, coba kita scroll ke bawah. Nah, nantinya di sini untuk kompetensi teknis tambahan itu nantinya akan mengamati perilaku profesionalisme guru ya. Nah, di sini ya. Ini lengkap ya. Jadi ini adalah pokok substansi pengamatan perilaku profesionalisme guru dalam seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini berlaku untuk P2, P3 dan P4 teman-teman ya. Yang pertama kematangan moral dan spiritual, kematangan emosional, keteladanan, interaksi pembelajaran dan sosial, keaktifan dalam organisasi profesi dan kedisiplinan ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini yang paling penting ya, ini tidak ada paksaan untuk Pemda sih sebenarnya. Kalau misalkan pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Hasil penilaian pengamatan perilaku profesional guru tidak menggugurkan seleksi kompetensi teknis. Nah, ini aturannya ya, ketentuan pelaksanaan. Jadi kalau ada yang bertanya apakah Pemda atau pemerintah daerah bisa tidak melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan, bisa teman-teman. Berdasarkan aturan resmi ini memang di sini poin B dikatakan ya seperti itu ya. Nah, di poin A juga ya, di sini sifat pengamatan perilaku profesionalisme guru. Instansi daerah dapat menentukan ya pilihan untuk keikutsertaan dalam menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan. Kemudian B, dalam hal pemerintah daerah tidak menyelenggarakan seleksi kompetensi teknis tambahan, maka nilai kompetensi teknis 100% itu berasal dari hasil seleksi kompetensi teknis melalui CAT BKN. Kemudian yang baiknya juga di sini, hasil penilaian pengamatan perilaku profesionalisme guru itu tidak menggugurkan seleksi kompetensi teknis. Jadi sudah jelas ya kira-kira teman-teman ya, bahwa daerah itu tidak harus mengikuti secara wajib ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.